Oke, eh, tes 1 2. Nah, selamat malam, assalamualaikum ya. Tadi nggak ada suaranya, emang kakak belum bersuara gitu ya. Oke, malam ini kita masih materi pengulangan ya, dan juga temanya figural. Untuk materi FR ya, mulai besok untuk grup Platinum kita akan mulai bahas soal-soal yang sudah kita ini ya, kita cek untuk keluar hari ini. Jadi putus-putus ya. Oke, mungkin putus-putus sinyal kali ya. Tes 1 2 dicoba tes. Yang lain gimana? Apakah semuanya putus-putus? Mungkin sinyal ya. Oke. Nah, eh hari ini kita masuk figural. Dari soal FR teman-teman yang sudah tes itu ternyata figural itu keluar ya sekitar 5 soal saja ya. Nah, nggak banyak 5 soal. Setidaknya 5 kali 5 ada 25 poin. Oke, silahkan seperti biasa bagi peserta baru mungkin kakak jelaskan aturan mainnya atau aturan belajarnya. Kakak akan kasih soal setiap tampilan, teman-teman mencoba menjawab dengan mengetik di komentar ya, kolom komentar. Untuk hari ini semuanya figural ya. Begitu habis kita akan lanjut. Kita langsung selesai. Kakak langsung mempersiapkan soal-soal FR yang sudah kita kumpulkan. Oke, ada yang E, ada yang C, ada yang C ya, ada yang D, macam-macam nih. Ada yang D, C. Oke, kita mulai. Nah, untuk soal ini temanya ciri-cirinya ya, ada sama dengan, berarti ini adalah babnya analogi ya, analogi gambar. Ya, di mana kita harus mencari perubahan antara gambar 1 dan 2 dulu. Lalu kita bawa ke gambar 3 dan gambar 4 gitu ya. Maka kita lihat nih perubahannya. Yang pertama, kita lihat segitiganya yang di luar tadinya masuk ke dalam. Nah, maka sudah dipastikan yang segi 5 akan keluar gitu ya. Segi 5 akan masuk ke dalam. Maka semuanya udah masuk ke dalam nih. Segi 5 warna apa? Putih, Kak. Maka ini bukan ya. Bukan. Warna hitam. Nah, kemudian kita lihat nih. Yang menjadi kata kuncinya adalah gambar di dalam. Gambar di dalam ini itu segi 4-nya bentuknya seperti ini. Tiba-tiba saat masuk ke gambar kedua, berputar dia. Berapa derajat nih kalau kita lihat berputarnya? Iya, kita lihat berapa derajat? 45 gitu ya. Maka kita pilihlah yang berputar 45. Sudah dipastikan hanya tinggal C. Jadi jawabannya C ya, hati-hati. Oke, untuk nomor 1 C. Kita lanjut. Nomor 2. Nah, kakak besarkan dulu, silahkan dicoba dulu. Bukannya putih-putih jadi hitam ya? Oke, kita cek ya, lihat ya. Nah, putih-putih jadi hitam. Gambar dalam kan hitam. Ya tetap hitam. Gitu ya. Jadi gitu. Karena kan ini tidak ada perubahan. Putih tetap putih. Hitam tetap hitam. Ya, maka hitam tetap hitam gitu. Oke, lanjut. Nomor 2. Ya, ada yang sudah menjawab. Ada yang B, ada yang C. Ada yang B, hari ini berapa peserta yang sudah bergabung? 167. Oke. Oke, yang kita bahas. Ya, masih di analogi ya. Ini analogi. Nah, kita lihat ya. Ups, perbedaan di pilihan jawaban.
Bentar. Mana nih tintanya? Oke. Pertama, kita bisa lihat dari gambar 1 ke gambar 2. Perubahannya apa ya? Ternyata kalau kita lihat dari pilihan jawaban, itu gambar gambar love-nya sama gambar ini itu sama. Yang beda mana, Kak? Yang beda nih. Maka teman-teman ya, itu fokusnya langsung pada ini. Nah, berarti fokus yang mana tuh, Kak? Ini. Nah, pertama gambarnya belum muncul. Tiba-tiba muncul ya ke sebelah kanan. Setelah diputar tadi 180 karena semuanya sama, fokus saja di sini. Nah, fokus di sini. Ini gambar yang di sini sama di sini sama posisinya. Maka sudah dipastikan segitiga ini kan kalau udah diputar, jadinya kan gini ya. Berarti udah pasti bentuknya seperti ini. Runcingnya ke bawah nih segitiganya. Maka untuk C bukan gitu ya. Terus apalagi yang bukan? Untuk E bukan ya. Tuh E bukan karena runcingnya nggak ke bawah. Jadi dia runcingnya itu harus sama. Karena ini sama nih runcingnya A, gitu. Nah, sekarang tinggal A, B, dan D. Nah, semuanya tadi ini gambar pertambahannya di kanan, Kak, ya. Pertambahannya di kanan. Gambarnya muncul di bagian kanan. Ini nggak mungkin D, karena dia muncul di bagian kiri. Nggak mungkin. Jadi tinggal apa nih antara A dan B. Nah, kalau kita perhatikan ini tadi Kak putih, ya putih. Ini berubah jadi hitam. Berarti lawannya ya, iya. Ini hitam, maka harusnya ini putih, ini bukan. Jadi jawabannya B ya. Oke, banyak yang benar. 5 soal dari teman-teman yang sudah tes. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Sekarang nomor 3. Silakan dicoba dulu. Udah pada yang senang banyak yang benar. Oke, rata-rata menjawab A. Ada yang C. Oke, kita bahas ya. Eh, Nah, kakak bawa ke sini sebentar biar bisa kita buktikan itu perubahannya apa sih gitu ya. Oke, nah bentar kakak mau kecilkan layar dulu. Oke ya, dah mari kita bahas. Nah, kita bisa lihat ya ini gambar. Nah, oh ini gambar belum kakak kecilkan. Sebentar. Hmm, jadi biar nampak ini pencerminan perputaran atau apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, kakak ambil satu gambar ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti di tes sebenarnya, teman-teman tuh ya harus hanya di pikiran saja gitu ya. Nah, kita lihat contoh nih ya, gambar ini apa jadinya gitu ya. Nah, perubahannya apa? Ternyata kalau gambar ini kita bawa kemari, ya, lalu kita apakan? Kita buat pencerminan. Sudah pasti flip ya. Nah, kita buat pencerminan. Oh, gitu ya. Kalau kita lihat di sini perubahannya adalah di sini ada cermin di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kalau ada cermin gimana nih? Oh ini kayaknya balik aja ke tadi ya, nggak cocok pakai ini. Kita balik ke gambar tadi saja, ternyata masih bisa. Nah, ini taruh cermin di sini. Coba bayangkan ya, fokusnya bisa pada gambar L-nya. Nah, gambar L-nya boleh. Nah, ternyata betul ya. Nah, ini dengan ini saling bercerminan.
ini dengan ini oh saling bercerminan. Maka tanpa perlu panjang lebar berarti di sini juga ada cermin. Maka nih cari nih yang bentuknya kayak gini. Nah, itu dulu. Yang mana bentuknya kayak gitu? L ya. Oh, ternyata ini enggak. Oh, ini iya ya. B iya ya. B simpan dulu. A simpan, B simpan, A ini enggak. Ini enggak dan E juga tidak ya. Maka tinggal langsung menyisakan A dan B. Nah, kita lihat lagi yang mencolok L-nya. Nah, ini L terbalik, Kak, di sini, ujung sini. Berarti ini ujung sini ya. Iya, seharusnya seperti ini. Maka ini bukan. Jadi jawabannya benar, jawabannya A ya. Jadi kalau untuk pencerminan, teman-teman tuh daripada mengambil gambar-gambar yang agak susah, lebih bagus pilih gambar yang pasti, misalnya L gitu ya, ada sudutnya mudah. Jadi ya pencerminannya gini gitu ya. Kalau misalnya nanti ada bulan sabit, ininya gini. Kalau cerminnya di sini gitu ya. Coba lihat E Kak. Oke, nah E sudah dilihat untuk di E ya. Untuk di E posisinya ini udah salah. Posisi seharusnya di sini kan kotak ya. Gambar L tadi. Oke, fix untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 4. Nomor 4 masih di analogi gambar. Oke, banyak yang jawab B. Oke ya, kita bahas. Nah, pertama kita bisa lihat langsung pilihan jawaban. Semua gambar eh, ini hitam semua ya. Nah, berarti kita nggak usah fokus di situnya. Yang terjadi perubahan ternyata ada pada gambar A ya, sudut kanan, sudut kiri. Nah, kita bisa lihat dari situ perubahannya. Nah, ini gambar segi, oh ternyata semuanya juga sama ya. Ini segi 4 ya. Saat berubah kemari dia jadi segi 5, kemudian pindah ke kanan. Ini segitiga, maka akan pindah ke kanan, bintangnya juga harus bertambah 1, 4 gitu ya. Maka yang bintangnya 3 buang dulu. Apa aja Kak? D dibuang, bintangnya 3. E dibuang, bintangnya 3 ya. Nah, kemudian kita bisa juga dari warna ya. Ini hitam ya. Ketika pindah ke sebelah kanan jadi sisinya bertambah 1 tetap hitam. Maka yang bintangnya tadi ini awalnya hitam tetap jadi hitam gitu. Maka yang bintangnya putih nih bukan jawaban ya. Maka menyisakan 2 pilihan yang membedakan ini. Ya. Nah, jadi di sini teman-temannya harus hati-hati. Gambar ini Kak, gambarnya itu simetris ya, simetris di bidang ini. Ya kalau mau diputar kemana-mana Kak ya hasilnya juga bentuknya juga gini gitu ya. Nah, sedangkan gambar ini Kak, bentuknya tuh jempol gitu Kak ya. Kalau diputar udah pasti berlawanan. Gimana Kak? Nah, teman-teman kalau jumpa yang seperti ini ya, itu maka teman-teman pilihnya adalah yang sama ya, yang sama. Artinya tidak ada perubahan. Jadi tangan jempol kanan ini hanya bergeser kalau bentuknya kayak gini. Nah, ini nggak mungkin pencerminan karena gambar ini kan berubah tadi segi 4 jadi segi 5. Kalau pencerminan ini juga segi 4. Maka jawabannya adalah iya gambarnya A, hanya pergeseran ya. Jadi jawabannya A. Jadi hati-hati. Kalau pencerminan nggak ada yang berubah. Ya, kalau di sini segi 4, ini juga segi 4 gitu. Jadi hati-hati ya. Paham ya? Oke. Oke, kita lanjut ke soal figural berikutnya. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Ada ya, fix ya, next ya.
Nah, lanjut nih ke soal nomor 5. Oke, rata-rata menjawab sudah C ya. Bentar, teman-teman silakan menjawab dulu. Kakak mau pindahkan ke PPT biar mudah cari yang berputar-putar. Oke, sudah. Mari kita bahas. Ada yang bertanya, tapi tenggelam ya. Yang tenggelam coba kirim lagi. Biar kakak baca pertanyaannya. Kayaknya ada yang bertanya tadi tenggelam. Kakak pun tenggelam chat. Kak, kalau gambarnya ada beberapa pola gambar biasanya. Kak. Oh, kalau pencerminan itu biasanya ya gambarnya sama persis gitu ya. Dia ada dua, ada pencerminan, ada flip gitu ya. Nah, Kak, emang tidak bisa ya pola pencerminan kalau warna juga ya Kak. Pencerminan biasanya gambarnya sama persis, lain halnya dengan flip ya. Nah, dia ada dua perubahan, satu pencerminan, satu flip. Ya, kalau flip itu gambarnya itu yang itu yang sering ini ya. Kalau pencerminan berubah semua gitu. Oke, mari kita bahas ke soal ini. Tapi kakak akan bawa soal ini ke ini ya, ke PPT. Mana nih PPT? Oke, ini sudah kelihatan semua gambarnya karena kadang ada jaringannya beda-beda. Oke ya, sudah ya. Oke, nah pertama ya kalau mau nanti menemukan soal seperti ini, nah ini bedanya kalau dibawa ke PPT, coretannya nggak lengket, maka kakak lebih suka ke ini. Nah pertama coba lihat, kita bisa lihat nih apa perubahan yang terjadi di sini. Nah ini ya, pertama kita bisa lihat gambar yang, jadi ingat posisi ya. Oke, warnanya kita ubah dulu nih, nanti teman-teman. Nah, posisi bukan pada makna gambar. Titik ini di atas, Kak. Ya, berarti kalau kita biar dia berubah ke sini, itu apa yang terjadi? Nah, maka Kak coba lihat kita putar. Kelihatan berputarnya? Nah, dari sini tadi berputar gini. Nah, berputar 90 derajat ya. Satu-satu dilihat. Oh, berarti gambar yang atas yang posisinya di atas berubah 90. Maka ini jarum yang di atas nih akan berubah 90 derajat. Jadi apa? Jadi ke kanan. Ya, 90 derajat. Nah, berarti yang jarumnya nggak ke kanan, eliminasi dulu. Mana aja yang tidak ke kanan tuh? Oh, ada B, K, buang. Ada C, buang. Ya. Nah, menyisakan apa? A, C, D, dan E. Sekarang kita fokus nih. Gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua itu adalah gambar ini. Ya. Nah, ini. Oke. Apa yang terjadi perubahannya dengan ini? Iya, benar, kata Ayu ya. Diputar 180 derajat. Nah, bisa kelihatan? Jadi lihatnya satu-satu ya. Nggak mesti tanda bulat dulu, bisa juga ini. Cuman kakak kebetulan bulat duluan. Mau yang gambar love duluan juga nggak masalah gitu ya. Dah. Nah, ternyata posisinya jadi di mana? Oh iya Kak, mirip sama ini. Mirip ya, berarti benar. Diputar 180. Kalau posisi gambar di sini berputar 180, pasti jadinya di mana? Di kanan ya. Gambar yang di kanan yang mana tinggal E Kak. Nah, gitu ya. Oh, ini kan 180 kan? Nah, Bu, ini kan di sini nih, teman-teman coba lihat.
gambar sabitnya ini kan di kiri. Jadi berputar 180 di mana? Iya, ya di kanan. Nah, gitu ya. Oh. Oke, berarti jawabannya E, 180 derajat. Ya, E jawabannya. Oke, fix ya. Ya, ada yang bertanya? Oke, oke. Kalau fix, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bulatnya nggak pengaruh tuh, Kak. Kak, ini dibuat ke YouTube. Iya, yang hari Kamis ya. Tapi hari ini hari untuk untuk berkah Kamis ke depannya nggak ada lagi ya Kamis ya. Mungkin diganti hari lain. Bulatnya nggak pengaruh, Kak. Bulatnya. Bulat mana? Bulat bulat mana nih? Bulat ada dua nih. Bulat ini atau bulat yang tengah? Kalau yang tengah pasti nggak pengaruh dia ya. Bulan. Oh, bulan. Iya, pengaruh bulannya. Kan coba lihat nih ya. Nih Kakak ubah gambar gambar ininya. Ya, coba kita kita ambil gambar. Tadi kan kita ambil gambar ini. Yang kita putar gambar apa tuh? Kotaknya. Ini kita putar gambar gambar ininya. Sabitnya ya. Nah, ya. Ya nih. Nih ya. Dah, coba kita perhatikan. Kita putar 180 derajat. Berarti kan nah gini. Nah, yang mana yang mirip tuh? Kelihatan nggak? Tapi yang dilihat perubahnya bulannya aja karena dia ada dua pola. Ya kan berarti kan bulannya ke sini. Nah, ini gitu. Tapi jangan nanti waktu ujian diputar layar komputer, layar LCD-nya atau layar ya nggak bisa langsung putus-putus tuh kabel, auto nggak lewat. Jadi ya hanya di pikiran saja. Kakak bawa ke sini biar teman-teman bisa membayangkan gitu ya. Gitu ya. Oke. Buat di kertas juga bisa. Oh iya betul ya. Maulina. Terus saran Maulina bagus tuh. Buat di kertas baru putar gitu ya. Jadi jawabannya E. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Kak, kalau bulannya ngikuti pola si bulatnya bisa nggak, Kak? Bola bulat. Nah, jadi ini soal dia dua dua pola ya. Jadi ngelihatnya satu-satu. Yang pertama lihat ininya aja. Berarti kotaknya tadi itu. Nah, ini aja kita lihat fokuskan berputarnya. Yang setelah dieliminasi sebagian, baru nanti kotak ini sama gambar love-nya. Nah, baru diputar gitu ya. Oke, kita lanjut ke ya silakan Feby. Si ada yang nanya. Oke, yang mau nanya silakan. Kenapa yang lingkaran harus sama panah? Maksudnya yang oh terbalik kakak ya? Yang atas. Oh gitu ya. Iya itu maksud aku juga. Kenapa bulannya? Oh gitu. Jadi gini ya. Oke, kakak akan jelaskan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, figural itu ya. Oke. Figural itu fokusnya adalah pada posisi. Oke. Dah. Jadi pada gambar ini, gambar satu, ini gambar satu, ini gambar dua. Posisi atas siapa? Si bulat. Nah, pada gambar ini yang posisinya lebih di atas yang mana? Ya, panahnya lebih di atas ketimbang sabitnya. Gitu. Sengaja tuh yang buat soal buat demikian. Maka kita fokusnya pada yang gambar yang di atas. Makanya kakak ambil yang jarum dulu. Nah, yang atas. Karena posisi gitu ya. Jadi kalau nanti ada gambar ya, ada gambar teman-teman ya, ada gambar. Misalnya gambarnya kayak gini. Ini bintang, ini bulan. Tiba-tiba berubah nih. Bintangnya jadi di sini, bulannya jadi di sini. Nah, teman-teman tuh tiba-tiba gambar di sini.
ditukar sama dia. Ini gambar bulan, ini gambar bintang. Maka teman-teman tuh jangan terpengaruh sama makna gambar. Tetap figural itu, si pembuat soal itu abstrak, walaupun berbentuk. Jadi fokusnya pada posisi. Di atas siapa? Bintang. Gambar ini yang di atas apa? Bulan. Maka perlakuan yang dilakukan oleh bintang, kita akan lakukan dengan bulan. Gitu ya. Paham ya? Oke, kalau paham, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, karena kita kembali lagi ke biar bisa dicoret bagi teman-teman yang nggak bisa ikut. Jadi jadi bisa lihat yang benarnya ya. Karena kalau pakai PPT, pakai coret-coretan Zoom, itu nggak kesimpan coretannya. Berarti tadi ini fix ya, jawabannya E ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor 6. Silakan dicoba dulu. Terima kasih Kak Mulia, sama-sama. Kak, 3 dimensi nanti ada dibahas nggak bangunan kubus? Kalau sempet di akhir-akhir ada nih kubus. Nah, ini kan kubus kayak gini. Terus kubus kayak gini. Ini ya. Oke, semoga sampai. Sekarang nomor 6. Oh, ini kakak kecilkan dulu ya biar nampak semua ya. Ada yang A, E. Dari FR teman-teman yang ini ya, dari katanya figuralnya mudah ya. Semoga betul-betul mudah. Tapi kalau menurut kakak, mudah itu apa? Relatif bagi siapa yang tes gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 1 ke 2. Nah, teman-teman ya, kalau jumpa gambar dengan banyak pola di dalamnya, fokus ya. Salah satu strateginya fokus satu-satu. Kalau pada analogi ya. Pada analogi fokusnya satu-satu, coret jawaban yang ada gitu. Contoh nih ya. Ini gambar, kalau kita bisa lihat ya, gambar tengah ini nah ya, gambar di tengah jadi membesar dia, jadi lingkaran untuk wajahnya. Maka gambar di tengah ini juga akan jadi membesar, jadi segitiga. Maka yang kotak, yang lingkaran bukan jawaban. Tinggal apa nih? Tinggal D dan E. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi perubahan pola yang berikutnya. Setelah udah dapat, apa yang mencolok? Oh, matanya. Wah, tapi ini posisi ya, posisi. Bukan. Nah, ini posisi 2 di sini. Bergeser jadi di sini atau jadi matanya. Maka yang 2 tadi tetap 2. Maka yang lingkaran 2 mana nih di dalam? E gitu ya. Jadi bukan dimaknain oh itu matanya gitu ya. Enggak, karena dia sejatinya figural yang dibuat soal abstrak. Oke ya, E jawabannya. Lanjut. Oke, nomor 7. Nah, ini juga ya, ini sebenarnya juga analogi ya, teman-teman ya. Analogi, cuman bedanya ini masih soal model lama gitu. Kalau model baru yang kayak atas tadi, perubahannya berdasarkan apa, Kak? Ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3, yang ditanya gambar 4 gitu ya. Oke, oke, karena teman-teman udah pada banyak menjawab, kita bisa lihat 1 ke 2. Apa perubahannya, Kak? Ternyata ada gambar yang hilang. Nah, ini hilang ya. Hilang satu gambar. Maka iya, tengahnya tetap. Mana yang tengahnya tetap? Ini enggak ada tengahnya. Ini antara ini 2 gitu ya. Ya udah, kalau ini enggak ada perubahan, Kak. Kak jawabannya A ya. Yes, pada banyak benar.
Lanjut. Oke, gambar ke-8. Percepat Kak, biar cepat kubus. Kenapa teman-teman pengen yang kubus? Kita ke kubus dulu. Gitu ya. Kalau mau kubus, kita ke kubus dulu. Yang mana yang lain? Kakak mau dengar suara yang lain. Kubus dulu ya. Kubus, kubus, kubus. Oke, setelah ini kita ke kubus. Ya, oke. Kita selesaikan ini dulu, baru kita ke kubus. Tapi setiap yang ada rotasi, kakak akan bawa ke dalam ini ya. Oke, sebentar. Kakak ini dulu. Kamu bawa ke PPT dulu untuk jawab soal ini. Oke, mohon bersabar. Ini ujian. Sebentar ya. Nah, ini dia. Kita selesai soal ini baru kita akan pergi ke kubus. Oke, teman. Mana nih? Sudah kelihatan gambarnya sudah ya? Oke, kalau sudah kita mulai. Nah, ini gambar, ini kakak ambil nih ya. Nah, misalnya dilukis di mana? Di kertas. Nah, kira-kira gambar satu tadi, nah, ini gambar satu, kita mau jadiin kedua, apa perubahannya ya? Kalau gambarnya sangat-sangat mirip, pasti rata-rata rotasi ya. Iya, diputar nih 180 derajat. Ya. Iya, jadi ya mirip ya, mirip gitu. Maka ini juga diputar. Nah, jadi 180 derajat gitu. Nah, sayangnya ya waktu ujian kan nggak boleh bawa ini ya, nggak boleh bawa PPT gitu ya. Kalau nggak asik kali saat mutar-mutar atau nggak boleh bukain yang lain gitu ya. Nah, ini juga kita putar nih 180 derajat. Kita putar 180 derajat. Dah. Nah, tinggal lihat nih yang mana yang mirip. Iya, ternyata yang mirip adalah si B ya, bebek. Oke, sekarang kita akan masuk ke kubus. Oke, sudah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, fix ya. Ini kubus nih emang eh, bisa dibilang soal sulit di figural gitu ya. Dari FR teman-teman soal kubus ada keluar. Itu yang kena kubus emang agak agak ini ya. Triknya emang diputar 180 Kak. Tergantung dia. Kalau gambar satunya seperti ini, gambar duanya berputar berapa? Ternyata setelah diputar 180, coba lihat. Kalau berlawanan kayak gini pasti 180. Makanya kakak 180. Jadi analogi itu tergantung gambar satu, gambar dua. Kalau berputar 180 ya ini juga 180. Kalau ternyata nanti diputarnya 90 ya ini juga 90. Cuman kakunya soal sudut yang diputar selalu sudut istimewa. Apa aja Kak sudut istimewa? Apa? 45, 90, 180 gitu ya. Gitu ya Yuyun ya tadi yang nanya ya. Oke, kita akan masuk ke soal kubus. Kubus tuh entah nanti ini menurut teman-teman gampang, entah nanti ini karena nggak ada trik. Kalau kakak sendiri sih, karena kakak orangnya visual, jadi bagi kakak sih agak mudah gitu ya. Kita mulai daripada level yang mudah-mudah dulu ya. Nah, level yang mudah-mudah dulu. Dari mana mudahnya gitu ya? Dari mana susahnya? Kak, figural berapa soal untuk putaran satu atau yang hari ini kebanyakan figural 5 soal. Tapi teman-teman hati-hati ya, ini baru hari pertama. Kita belum ketemu pola ya.
Artinya masih pola pertama. Kita akan lihat beberapa pola berikutnya. Nah, sehingga nanti kita akan lihat apakah setiap putaran itu berbeda atau sama gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita simpulkan. Maka kalau ada dapat FR dari teman-teman kayak gini, tadi aku nggak ada keluar loh soal jarak kecepatan waktu, nggak bisa disimpulkan. Mungkin itu saat dia nggak ada gitu ya. Jadi jangan teman-teman langsung nggak belajar tentang itu, jangan, itu salah gitu ya. Oke, kita akan bahas soal figural nomor ya tentang dadu. Nah, tentang dadu teman-teman harus ingat ya. Kalau opsinya seperti ini masih tergolong mudah karena gambarnya tuh sebagian sisinya hanya bagian depan, bagian atas, bagian kanan gitu ya, 3 dimensi. Ya, jadi tapi nanti ada juga yang sebagian itu berputar-putar, ada nanti yang B-nya tuh gambarnya kayak gini gitu ya. Nah, ini lebih sulit. Nah, gitu ya. Kemudian teman-teman harus mengenal dulu jenis-jenis gambar pada kubus. Kalau gambarnya itu mempunyai simetris yang sama, contoh gambar lingkaran, ya, gambar silang, gambar tambah. Ini adalah gambar mau diputar bagaimanapun bentuknya tetap ini. Jadi kita hanya bisa fokus pada posisi. Tapi kalau gambarnya seperti gambar atas ini, nah, ini lebih mudah. Kenapa? Bentuknya itu nggak simetris. Artinya dia hanya nempel di bagian atas gitu ya. Nah, oke ya. Jadi kita akan bahas cara pertama sederhana. Kubus itu dia tidak akan mungkin berdekatan antara gambar bagian atas sama bagian bawah, nggak mungkin berdekatan. Itu satu. Berarti gambar ini nggak mungkin sebelahan. Itu cara paling mudah mengeliminasi yang pasti salah, gitu ya. Maka teman-teman lihat ada nggak yang mereka berdekatan, itu yang paling mudah. Kalau nggak ada, di soal lain mungkin ada. Terus mana lagi Kak? Nah, ini dengan ini. Tapi untuk ini ada yang mirip. Maka kita nggak bisa pakai trik yang mudah itu. Nah, jadi pakai trik apa? Kalau teman-teman pernah pernah dengar ini ya, mungkin sebagian di tempat yang lain tuh menamakan mata dewa gitu ya. Seperti Konita bilang. Mata dewa, arti mata dewa di sini adalah teman-teman memposisikan berdirinya itu di mana, mata kita di mana. Contoh sederhana. Kalau misalnya teman-teman menganggapnya berdirinya ini gambar, berdirinya di sini. Nah, di sini ya. Nah, matanya di sini. Berarti kan kita menganggap kita tuh ngelihatnya ke sana nih. Nah, ke sana kita ngelihatnya berdiri di sini. Nah, maka akan terbagi dua. Ini bagian kanan, ini bagian kiri gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Jadi mata dewa yang mungkin di YouTube teman-teman lihat udah bagus. Jadi menempatkan teman-teman berdiri. Nah, sekarang kita lihat ya, sederhananya gini. Nah, ini gambar lingkaran. Teman-teman berdiri di sini, bayangin berdiri di sini ngadep ke sana. Nah, gitu ya. Sebelah kanannya apa? Ini. Betul nggak ini? Benar, Kak. Tapi sebelah kanannya seharusnya garisnya, iya, garisnya ini. Tapi sedangkan gambar ini garisnya vertikal. Nah, ya kan? Maka C salah. Betul nggak? Teman-teman banyak C kan? Benar Kak, C. Oh iya, sorry, sorry. Iya, C benar. Karena tuh tadi gambarnya ke atas, sorry ya. Nah, jadi sebetul dia di sebelah kanan dan ini tadi jadi seperti ini ya. Jawabannya langsung C. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar-gambar yang lain, coba lihat. Ini ke atas, tapi ini di sebelah kanan bukan ya. Oke, jadi ternyata langsung C. Ya, Feby silakan. Ya, kubus pakai eliminasi. C ya jawabannya ya. Kakak salah coret. Silakan ada yang mau nanya. Kak, soal gini lebih baik saat kita nemu jawaban langsung jawab atau iya bagusnya sih saat nemu jawaban langsung jawab gitu. Karena kita berpacu dengan waktu ya. Kalau menurut Kakak. Kalau kubus nih ya
Gimana ya bilang cara cepatnya? Tergantung dari opsi jawaban ya. Belum paham ya? Oke, kakak ulang ya sedikit ya. Belum paham. Ini harus diulang. Nah, teman-teman ya, kubus ada dua cara. Yang pertama itu cara mata dewa yang teman-teman udah sering lihat di YouTube. Yang kedua, eliminasi jawaban yang pasti salah dulu ya, eliminasi. Contoh, misalnya teman-teman bingung ya. Pertama kita lihat ya, gambar apa misalnya yang mencolok ini ya. Ini nempelnya di bagi ini sama ini kan perseginya tuh nggak nempel dengan gambar silangnya ya. Ini kok nempel Kak? Ah, ini buang. Itu kalau pakai metode eliminasi ya. Terus mana lagi? Ah, ini garis-garisnya antara garis-garis lurus dengan garis silang itu. Nah, ini saling titik duanya pas berhadapan dengan X. Tapi nah, di E enggak, tidak menghadap X. Nah, ini buang. Ini kalau eliminasi ya. Sama juga ini. Ini kalau dilipat seharusnya kan tadi kan titik dua ini menghadap X. Ini titik duanya menghadap lingkaran. Nah, ini buang. Itu kalau eliminasi. Ya. Terus apa lagi? Nah, nih pakai mata dewa. Kalau misalnya kita ngadapnya ke atas, nih ke atas. Ini dari sini ke atas seharusnya garis dua ini berada di sebelah kanan. Kalau matanya di sini. Matanya di sini. Nah, kita anggap kita berdiri di sini, melihat ke sana. Seharusnya garis ini di sebelah kanan tadi kan? Nah, ini kanan. Ini di kiri, ini bukan. Bisa juga jawabannya C. Gitu ya. Ini harus banyak latihan ya. Untuk orang yang suka yang bervisual biasanya agak mudah, tapi kalau misalnya teman-teman karakternya audio, agak susah. Tak berarti kalau titik hitamnya awal di atas, kalau pindah ke samping berarti pasti salah. Biasanya posisi dia. Kalau ke samping tuh jadi posisinya enggak di ini ya. Iya, yang rata-rata ini masalah tentang kepribadian visual enggaknya. Orang visual rata-rata lebih kreatif, tapi malas baca. Ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Visual orangnya kreatif, tapi malas baca. Nah, makanya rata-rata orang yang suka matematik nggak suka dia baca. Ya, oke. Kita lanjutlah. Jadi, nah bentuk kubusnya macam-macam. Ini level yang mudah-mudah dulu ya. Misalnya nih nomor 41 ya. Cara ngelatih enggak, nah kalau enggak audio enggak visual berarti teman-teman kinestetik. Apa itu kinestetik, Kak? Begitu mengerti lebih ke action. Dia nggak banyak ngomong, tapi action dia. Itu biasanya cewek-cewek suka tuh cowok yang kayak gitu. Nggak banyak gombal, tapi tunjukkan pembuktian sedap gitu ya. Kalau jago matematika tapi suka baca, kamu enak itu yang keren ya. Kalau jago matematik suka baca, nah egonya nggak tinggi, tuh mantap. Lanjut ya nomor 41 nanti coba teman-teman jawab dulu. Jadi beruntung teman-teman yang mudah matematik suka baca, tapi nah, egonya rata-rata banyak yang pintar semuanya, tapi akhlaknya kurang. Nah, sama juga gitu. Oke, rata-rata teman jawab E, ada yang C. Oke ya, kita bahas ya. Nah, kalau ini masih gampang. Kenapa? Karena kita bisa nih ya. Eh, agak susah tuh kalau gambarnya cuma 3 gitu ya. Kalau ini 3 ya. Oh iya, ini termasuk 3 gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, tapi gambarnya nggak simetris. Contoh, kita bisa eliminasi yang pasti salah. Ini ya, perhatikan gambar yang ini. Nah, hitam, putih. Hitamnya nggak nempel tuh di X. Ya, tapi gambar B, hitamnya nempel di X. Nah, ini bukan gitu ya, salah. Berarti kalau B salah, D juga salah. Nah, ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman ingat ya, ini gambar, dalam gambar kotak, itu atas dan bawah nggak mungkin. Kiri dan kanan nggak mungkin bersatu. Contoh, ini gambar X. Ya, tiba-tiba bersebelahan dengan gambar ini. Nah, yang dilipat, berarti A bukan. Gitu ya. Nah, berarti tinggal apa nih? Tinggal E dan C. Ya. Nah, ini yang mana nih sekarang?
Iya, selang-seling. Ya, maksud kakak ya. Selang-seling tuh gini loh. Ini kan kubus. Nah, ya, kubus. Biasanya kan kan gini. Nah, yang belah sana nih sama yang belah sini nggak mungkin saling berdekatan, bersebelahan gitu ya. Bingung Kak, nggak tahu apa yang ditanya Bekan seperti soal yang ke satu. Maksudnya Yuyun, masih masih figural kah atau pertanyaan di bab lain? Oke, nah sekarang kita lihat yang ini. Yang ini kalau kita perhatikan jika ini di atas, ya, jika ini di atas, apakah putih-putihnya di bawah? Nah, yang mana nih kira-kira yang paling ini? Ya, iya, ini kalau bersatu seharusnya gambarnya nggak mungkin selang-seling. Kalau dia dilipat, ya, dilipat seharusnya gambar belah sana tuh jadinya kayak gini, gini ya. Nah, ini hitam semua. Nah, nih, coba bayangin ini dilipat. Atau kok susah dilipat, satukan aja tuh kotak-kotak kecil yang ada. Maka seharusnya bentuknya hitamnya kayak gini, gitu. Nggak ada gambar yang eh, kotak-kotaknya, apa selang-seling hitamnya. Enggak. Jadi jawabannya C, gitu ya. Intinya kayak disusun ntar. Iya, gitu ya. Iya, untung ada Kak Feby yang mau bantu. Oke, lanjut fix untuk soal ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi nih. Terkadang soalnya nggak hanya kubus gitu ya. Misalnya soalnya tuh jadi C hitamnya nggak kelihatan. Masih masih bahas yang tadi ya. Nih, iya, C-nya hitamnya kan di belah sana. Jadi terkadang eliminasi yang pasti salah, sisanya yang benar gitu ya. Gitu. Jadi gitu kalau untuk kubus. Nah, sekarang untuk nomor 42 ya, ini pernah kita bahas sebelumnya, hanya pengulangan ya. Oke, kalau ini polanya mudah ya. Begitu ada satu aja gambar yang itu bukan kubus, maka itu soal langsung turun level gitu. Oh, ada atapnya gitu ya. Maka kita bisa lebih fokus atapnya di atas gitu ya. Maka teman-teman bisa hanya melihat dari gambarnya ya, gambarnya bersebelahan dengan atapnya boleh. Misal nih, ini hitam ya, hitam. Ini putih. Ini hitam, ini putih. Ini putih, ini hitam. Nggak ada yang warna atap dan dindingnya itu rata, artinya sama. Kayak A, nggak mungkin. Ini bukan. Kayak C, enggak. Kayak D, enggak, gitu ya. Maka menyisakan dua. Kalau enggak B, E. Nah, gitu ya. Kita coba lagi. Yang B salah. Kenapa, Kak? Ini segitiga ini kan jadi atap. Jelas-jelas kalau udah ada jadi di sini, putih, iya, atapnya harus putih, sedangkan B atapnya hitam, yang dindingnya selang-seling, berarti bukan ya. Jawabannya E gitu. Oke ya, fix ya, mudah ya. Nah, oke lanjut. Nomor 43. Ulang Kak. Kakak ulang dikit. Nah, ulangnya jadi tinggal lihat aja ya. Kalau gambar atap dan dindingnya hitam putih. Ini putih, hitam. Ini hitam, putih. Nggak ada warna dinding dan atapnya itu sama. Artinya kalau kakak sih nggak ininya atap gitu ya. Ya udah berarti A nggak mungkin karena apa? Atapnya sama dindingnya warnanya sama-sama putih. Yang D nggak mungkin dindingnya, atapnya sama-sama putih. Artinya yang bagian itu ya. Yang C juga nggak mungkin atapnya sama dindingnya sama-sama putih gitu ya. Maka tinggal B dan E. B, atapnya hitam, dindingnya apa nih kita bilangnya? Selang-seling nih gambar ini. Sementara kalau kita lihat gambar, ketika ini ditutup, nah atapnya putih seharusnya, jadi B bukan. Gitu ya. Oke ya. Oke, ai lanjut. Gambar 40, tadi 40 berapa ya? 42, sekarang 43. Nah, 43. Dicoba dulu.
Paling keluar cuma 2 soal kayak gini gitu. Tapi ya menentukan poin juga Kak gitu ya. Oke, kita tunggu yang lain rata-rata C ya. Oke ya, kita bahas ya. Nah ini gambar tergolong sangat banyak petunjuk. Kenapa? Semua gambarnya ada gitu ya. Kalau tadi agak sulit, beberapa soal sulit kalau seandainya banyak gambar yang sama gitu. Nah, kalau ini semuanya ada gambarnya, kita tinggal lihat. Pertama, cara paling mudah itu mengeliminasi yang bertolak belakang ya, atas bawah gitu. Contoh, nomor 1 sama nomor 2 ini nggak mungkin bersebelahan. Nah, gitu ya. Kenapa Kak? Ya nggak mungkin, berarti karena kotak gitu ya. Nah, sehingga A bukan. Kenapa A bukan? Karena ya, ini mereka bersebelahan. Mereka nggak boleh bersama. Mereka harus terpisah oleh gitu ya. Oleh apa? Ruang dan waktu gitu ya. Yang lagi baper lah gitu ya. Oke, yang kedua kita lihat lagi ada nggak atas bawah nih. Misalnya gambar mana nih ya. Ini juga nggak mungkin ya. Kenapa mereka seharusnya terpisah langit dan bumi ya. Oh, keren juga tuh kata-kata tuh ya, atas langit bawah bumi ya. Ini enggak. Mana lagi nih? Berarti tinggal B, C dan D ya. Dan kita lihat lagi. Kita pakai mata dewa ya. Kalau misalnya tinggal beberapa menyatakan posisi, kita pakai mata dewa gitu ya. Kakak nggak boleh ambil mata dewa lah nanti ini ya mengambil ini. Kakak pakai yang lain. Oke, anggap kita berdiri di sini. Nah, berdiri di sini. Berarti kita akan melihat nih, kemari ini bagian kanan, ini bagian kiri gitu ya. Nah, maka kita lihat tuh, mana tuh posisinya yang kita tuh ini. Ada nggak? Nggak ada. Nih ya, yang B dulu kita lihat. Yang B kalau kita berdirinya di sini, di sini kita berdiri ngelihatnya ke sana. Nah, maka sebelah sini kan belah kanan nih. Kanannya seharusnya apa? Iya, seharusnya sebelah kanannya gambar ini. Ini tambah bukan ya. Jadi yang D salah nggak nih D? D kalau kita lihat pakai mata dewa juga lah. Mana nih mata dewa yang kelihatan di D? Oh di D ternyata in ya. Iya, kalau kita pakai mata dewa ini tanda tambah. Berarti kita mudahnya ngelihatnya ke sini ya. Tanda garis-garisnya itu di sana. Ini udah salah ya. Ini seharusnya tanda garisnya di sini, tambahnya kayak gini. Ya, seharusnya ini, tapi di sini tambahnya itu kayak gini. Nah, jadi D salah. Jawabannya C. Oke ya, tapi C atapnya kotak, Kak. C atapnya kotak. Ya, berarti kalau atapnya kotak, dia hanya berubah posisi gitu ya. Ya, hanya berubah posisi, diputer. Jadi ini gambar dia bilang berputar-putar. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini di atas. Nah, kalau ini di atas, misalnya kita mau berdiri dari mana? Misalnya kita mau berdiri dari sini, ngadapnya ke sana gitu ya. Nah, posisi kita menghadap ke sana. Betul nggak atasnya ini? Kalau kita berdiri dari sini, iya betul. Betul nggak sebelah kirinya hitam? Iya benar. Jadi C ya. Kan D tadi. D salahnya di sini. Tanda tambah ini coba lihat. Tambah itu nih dengan gambar ini seharusnya dia berdampingannya seperti ini. Tapi di D gambar tambahnya berdampingannya seperti ini. Nah, bisa diperhatiin ya. Oke, jadi kan ini kan sederet nih. Nah, nggak mungkin dia bergeser. Yang sering bergeser tuh atas bawah. Kalau dia sebaris, nah gitu ya. Iya, yang dilihatin jadi in depan juga boleh. Ini visual ya. Jadi emang tergolong sulit bagi teman-teman yang bukan karakter visual. Kalau D nyaris hitamnya nggak vertikal. Iya, tuh D hati-hati itu di hitamnya ya.
Oke, masih mau lanjut kubus atau soal lain nih? Kayaknya udah pada ngantuk, sebagian pada ketiduran ya. Lanjut ya, satu lagi kubus. Boleh. Nah, nih sekarang. Ya kan ngantuk kan? Iya, gambar yang ngantuk jadinya. Kakak FR belum sempat bahas ya. Artinya belum sempat buat. Gambaran-gambaran FR-nya udah ada. Jadi pertemuan besok kita sudah mulai FR ya bagi peserta platinum kayaknya nih. Kalau bagi peserta yang ini ya Sabtu Minggu gitu ya. Oke ya, lanjut. Nah, apa nih jawabannya? Rata-rata A, B, A, B. Nah, kalau ini masih gampang ya. Besok bukannya libur. Iya, besok libur bagi teman-teman yang Sabtu Minggu. Jadi ini kakak sengaja nih ya, biar teman-teman gabung ke grup platinum ya kan. Hmm. Oke, lanjut. Kita bisa eliminasi. Pertama kita bisa lihat gambar yang ya. Pertama apa yang kita eliminasi dulu nih? Ada enggak nih ya? Kalau kakak perhatikan 3 1 5 6 1 4 ya. Ini dulu yang mudah. 1 4. Ini enggak mungkin berdekatan. Nah, seperti halnya D, enggak mungkin. Eliminasi ya. 4 1. Kemudian mana lagi nih? Kita cek ya. 6 4. Oke, 6 4 1. Ah, B salah ya. Kenapa salah B? Oh, Feby B. Ada yang E. Ayo, E kenapa salah kita lihat ya. Ini 4, tiganya mereng kemari ya. Nah, ya seharusnya 3 1 ya 4 3 dan 1 sederet. Tapi ini 3 4 dan 1 enggak sederet. Salah ya. Nah, oke, kita cek nih mana tahu salah semua ternyata ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Untuk 6 dan 5. Nah, ini salah ya. Kenapa? Seharusnya 5-nya di sebelah kanan. Nah, 4 dan 1. 4 dan 1 juga salah ya. Iya. Ini yang ke atas. Gini. Nah, udah. Yang A, satu iya, seharusnya 2 dan 3 seperti ini ya. Nah, ini salah semua. Yang buat mungkin ini ya. Oke, ternyata tidak ada jawaban yang benar. Ya, oke, lanjut ya. Mana nih? Kubus-kubus yang lain kakak ada nggak ya? Kayaknya pertemuan kali ini nggak ada ini ya. Oke, karena tadi satu lagi kita akan bahas soal lain ya, biar nggak ngantuk gitu. Sekarang kita bahas lanjutan dari atas. Ya, lanjutan dari atas. Nah, nih coba. Karena paling soal balok itu cuma 2 soal gitu ya. Oke, sekarang nomor 9. Apa jawabannya? Iya, ini gampang ya. Tinggal gabung aja nih gambar 2 3 jadi gambar ini. Maka untuk jadi gambar ini iya B. Gampang. Nah, ini baru agak pening sedikit. Ini pernah keluar. Hmm. Mbak, silakan nomor 10. Apakah segampang nomor 1? Iya, Susi. Kadang kalau yang bukan kemampuan visual agak susah ya. Iya, kakak kirim filenya. Nah, bacanya dari atas ke bawah atau ke samping, Kak. Itulah yang kita harus cari polanya ya. Biasanya pola ini apa gitu yang mungkin gitu ya. Kalau nggak cocok ke samping, ke bawah gitu ya. PP-nya naikin ke atas. Kenapa? Udah pas lah ini. Kakak fullkan saja lah ya PPT-nya. Nah, Diana.
Oke. Oke, sudah mau dibahas atau masih ini? Ketutup chat muncul Kak. Oh, ketutup. Nih, masih ketutup kah? Nampak kan semua nggak ketutup kan? Oke, mari kita bahas ya. Oke, sudah nampak semuanya? Layarnya nggak ketutup? Tutup karena landscape. Tutup karena landscape. Kakak karena pakai PC ya. Oke, dari coba kita stop dulu. Kita add lagi. Ya, biar teman-teman yang ini kembali ke pengaturan semula. Gimana? Sudahkah seperti pengaturan awal bagi yang sudah ya? Oke, sudah? Masih ketutup juga? Jelas? Oke. Nah, soal seperti ini biasanya ini ya, kita bisa melihat dari dua pola. Kalau levelnya itu load, tapi kok levelnya hot, itu kadang kita harus cari tahu ini polanya ini atau gini gitu ya. Nah, ternyata ini polanya pola analogi ya, seperti mirip kayak analogi gitu ya. Nah, jadi gimana? Udah dapat nggak teman-teman nih polanya apa? Saya kira udah dapat. Ternyata setiap gambar ya, yang gambar, jadi gambarnya ini ternyata ke bawah ya. Nah, ke bawah. Petunjuknya ke bawah. Ada keteraturannya ke bawah. Jadi setiap gambar yang ini lihat nih topinya ya. Di sini ada nih topinya. Ini keputus nih. Sebenarnya nih ada lagi gitu ya. Maka dia akan kalau ada di gambar baris 1 dan baris 2, gambarnya topinya tetap ada gitu ya. Kita lihat lagi keteraturan polanya. Nah, gambar sebelah kiri ini, mata di sebelah kiri, sama-sama ada, dia tetap ada. Tapi di sebelah kanan nggak ada, ini ada, hilang. Nah, berarti itu polanya. Kita buktikan pada yang kedua. Nah, yang ini, apakah betul kepalanya, anggap ya di kepala, oh tetap ada. Matanya yang bagian kanan, oh ini ada, tetap ada. Oh, berarti polanya kalau gambar baris satu dan baris dua ada, maka gambar ketiganya ada. Maka kita lihat kepalanya, berarti kepalanya tetap ada nih ya. Maka ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ya kan? Ini kepalanya nggak hitam, tidak hitam, tidak hitam. Tinggal D atau E. Nah, bagian bawah nih, ya, bagian bawahnya apa? Ada nggak nih? Nggak ada, nggak ada. Nggak mungkin tiba-tiba ada. Oke, jadi jawabannya D. Gitu ya polanya. Ya. Oke, sudah fix. Kalau ada yang mau bertanya, jadi ada gambar yang seperti itu. Contoh lagi nih, yang pernah juga ya nomor 11. Ya, yang mana nih kira-kira? Bahas ya. Oke. Iya, matanya hilang. Pokoknya gambarnya itu gambar satu dan gambar dua harus menimpa sama gitu ya. Ke bawah bukan ke samping gitu ya. Saya urutannya Kak gimana ya Kak kalau bisa dari atas ke bawah dari samping kiri kanan. Nah, Putra, kalau tidak menemukan pola yang teratur antara baris ke kanan gitu ya. Nah, ini ya, lihat nih ya. Kita nggak nemukan pola antara barisnya kayak gini, nggak ketemu pola gitu ya, nggak ada keteraturan pola, maka tuh bukan polanya. Ternyata yang ada keteraturan pola ke bawah gitu ya. Oke ya, jadi gitu cara menentukannya. Nomor 11. Oke, ada yang jawab E. Teman-teman yang lain gimana, atau bingung? Kalau bingung bahas bilang kalau ini lain lagi modelnya. Tapi yang paling banyak keluar tetap ya eh, kelajuan, analogi, pola yang beda gitu ya.
Ini karena nggak bergerak-gerak bar chatnya, maka langsung kita bahas. Sama kayak soal nomor 10. Ya, ketika garisnya itu tidak ada tiga, ya, tidak ada tiga, satu, dua, ini nggak ada, maka ini hilang. Oh, kita tes yang atas. Ada. Di tes yang bawah ada. Berarti apa? Harus ada ketiga-tiganya baru dia gambarnya ada. Maka kita buktikan pada baris kedua. Kita buktikan. Ada garisnya ada ya. Yang bawah nggak ada, tidak ada, nggak ada. Maka kita langsung tembak yang ketiga gitu ya. Oh ini sorry. Nah kita ini ada X nggak ada, hilang ya. Berarti yang ada buang. Kemudian ada nggak ada salah satunya, maka hilang semua ya. Berarti jawabannya E. Nah, gitu, hilanglah semua ya kan. Seperti hatiku dan hatinya sedang. Ini kakak lagi melole gitu ya. Nomor 11 kurang paham. Nomor 11 tuh gambarnya kalau tidak terjadi pengulangan garis 3 buah, maka nggak ada garisnya gitu ya. Misalnya nih kakak ulang sekali deh ya. Nah, ini ada garisnya ya. Ini ada, tapi ini nggak ada, maka dia akan nggak ada. Nah, ini ada satu, dua, tiga, jadi ada. Artinya harus gambar ketiga-tiganya ada, baru garis itu ada ya. Maka gambar yang ini kan udah jelas nih. Ini ada silangnya. Ini nggak ada, maka tengahnya pasti nggak ada. Kalau nggak D, E. Nah, untuk salah satu sisinya ada, tidak ada, harus tiga baru ada. Maka ini tidak memenuhi ya, jadi jawabannya E gitu. Hatinya kagak bisa menyatu kakak, iya ya, tidak bisa menyatu karena si dia udah pilih si mantan. Oke lanjut. Enggak, polanya kak harus 3 kali munculnya. Enggak, itu polanya ya, Emma ya. Jadi sebenarnya kita nentukan pola. Kebetulan soal tadi ketiga-tiganya baru muncul. Nanti ada juga pola yang kalau cuma 2 muncul gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa petunjuknya sampai 3, kita harus mendapat pola 1 dan 2 dulu. Baru kita cari yang kayak ini nih. Sekali lagi nih ya, biar biar lancar. Ini baris ke-1, baris kedua nih petunjuk gitu. Setelah dapat, baru lanjut ke pertanyaan. Berarti kan mirip-mirip analogi ya. Mirip analogi. D, Kak, tapi pola hitam seharusnya sebelah kiri. Oke. Cara nentuin polanya gimana, Kak? Setiap soal beda pasti nyari satu-satu. Oh iya, makanya disitulah kemampuan kita semakin sering diasah, makin ini dia ya. Teman-teman cobalah sering-sering jawab-jawab soal figural. Nanti dapat sendiri dia ya. Agak lebih cepat menentukan pola. Misal kayak gini. Pasti teman-teman akan lihat ini putih, 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 putih. Oh, ini yang beda ini titik-titiknya nih. Nah, hitam ya, putih, putih. Kalau putihnya 2, hitamnya 1. Ah, ini dia. Putihnya 2, hitamnya 1. Jadi putih. Oh, berarti kayaknya ini polanya kalau ada yang 2, dia jadi hitam. Nah, gitu ya. Putih, putih, hitam jadi putih. Oh, udah ketahuan gitu kan. Oh, coba yang lain. Putih, hitam, putih, putih. Berarti apa? Kita bisa lihat di sini. Putih, putih. Ada 2 putihnya, maka tetap lingkaran utamanya putih ya. Jadi A dan C bukan jawaban gitu. Nah, kita lihat lagi nih kupingnya ini yang berbeda. Hitam, putih, hitam. Hitamnya 2 kali, maka nah ininya harus hitam. Mana nih yang hitam? Iya, kalau tinggal D selesai. Yang lainnya udah tereliminasi tadi. Jadi jawabannya D gitu ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Jadi ini mirip kayak tadi. Tapi soal-soal seperti ini paling 1 soal keluar. Iya, mudah banget agama kan. Ternyata segampang itu. Untung ada yang mendukung nih.
Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini kelajuan. Nah, sekarang kita masuk ke pola kelajuan gambar. Ya, iya, sama kayak deret angka. Kalau udah tahu polanya mudah. Jadi sebenarnya yang susah itu adalah menemukan pola. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Apa polanya? Ya, ini sebenarnya ini ini sorry ya. Ini sebenarnya lebih ke analogi ya. Analogi. Ini lupa dipisah nih ya. Jadi ini gambar satu, gambar dua, ini gambar tiga, gambar empat, gitu. Ini lebih ke analogi ya. Susahnya kalau nggak belajar KI ya. Kakak, teman-teman kan ada kirim tuh ya. Jangan-jangan saat kita rebahan orang lain belajar atau saat kita rebahan semua orang juga rebahan. Nah, itu teman-teman hati-hati dengan kata-kata kayak gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya Kak, kadang kita ngikut rebahan, rupanya orang lain belajar gitu ya. Oh, udah. Oke, benar ya. Pertama gambarnya kosong ya, isi dalamnya tiba-tiba ruangannya terbagi menjadi berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya, maka kotaknya juga ruangannya terbagi 6 gitu. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bukan. 4 bukan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. C6 gitu. Tapi nggak simetris gitu ya. Artinya garisnya nggak teratur gitu ya. Ada yang nggak sama besar, sedangkan ini kan sama besar semua. Maka lebih ke D ya. D juga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi garisnya itu teratur ya. Di sini di garisnya sama kayak lingkaran tadi ya. Nah, itu ya. Jadi jawabannya D. Ini kenapa salah Kak? Ya jelas. Ya, tadi kotaknya ini kan bentuknya layang apa nih, belah ketupat. Tiba-tiba eh, ininya garis ininya ke samping ya. Artinya sama-sama belah ketupat, sorry. Garisnya ini. Sedangkan di sini tadi ini garis tengahnya di sini, ininya di sini, ininya di sini ya. Udah lihat kata D ya. Saat orang rebahan gue perlembur, iya mantap Samsul. Yang sedihnya saat gue lembur, gue pakai trik TWK, apa dalam hati menerima dengan senang hati. TWK banget, apa TKP banget gitu ya. Jadi saat gue lembur, walaupun nggak ditambah gaji, terima dengan senang hati, yang itu TKP ya. Ada yang lembur tidak ditambah ini tapi bersenang hati ya. Yang ada hanya di dunia persoalannya. Oke, ini segampang ya. Kita tinggal lihat lawannya. Ini panah jadi berisi dia ya. Maka ini jadi seperti ini. Gitu. Yang berisi B, selesai ya. Semoga nanti yang mudah-mudah kayak gini ya keluar ya. Oke, ini pola kelajuan. Nah, 15. Oke, saat saat siang rebahan ku kerja, saat malam istirahat ku belajar. Iya, mantap. Ya, teman-teman ya, setidaknya kita tuh tugasnya berusaha. Masalah hasil itu kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi ketika kita gagal, saya sudah berusaha, inilah hasilnya. Gitu. Memang kalau kata-kata mudah Kak Mulia, kalau ngalaminya sedih gitu ya. Oke, lanjut. Oke, rata-rata D ya. Iya. Pertama kita bisa lihat dari pola yang pertama, hitam, putih, hitam. Nah, hitam, putih, hitam. Maka selanjutnya lingkarannya putih. Maka yang hitam buang, gitu ya. Nah, kemudian garisnya satu, kemudian bertambah jadi dua, jadi tiga, maka pasti garisnya jadi empat. Maka ini garisnya tiga Kak, ini ada empat. Iya, jawabannya D ya. Garisnya plus satu, iya selang-seling. Betul Feby ya. Oke, mudah. Nah ini nih, coba. Untuk nomor 16. Kenapa harus putih Kak? Oke, kenapa putih? Karena ininya selang-seling nih. Ini hitam, putih, tengahnya nih hitam, maka selanjutnya putih bulan ya. Nah, jadi salah satu apa tips figural itu warna hitam dan putihnya.
hitam, putih. Oke. Lanjut. Ini pola kelajuan ya, deret gambar. Oke, selanjutnya nomor 16 ya. Nah, apa nih? 2, 3, 4, 5, 6. Yang baru masuk mungkin lihat di YouTube ya. Karena nggak mungkin kakak ulang lagi. Udah kakak berapa kali pengulangan tadi. Nah, jadi bagi yang mungkin ketinggalan bisa ulang-ulang di YouTube-nya. Oke, kita bisa lihat rata-rata D ya. Iya. Kalau kita perhatikan, pertama kita bisa lihat ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Maunya ke 7 sih, tapi ternyata ada pola lain yang bisa langsung mengeliminasi semuanya. Oh, nggak bisa ya. Ternyata ini searah, semua segitiganya searah, runcingnya lihat. Searah ke atas, searah ke bawah, searah ke atas. Maka yang gambarnya bergabung-gabung runcingnya ada atas, ada bawah, bukan. Ini apalagi ada atas, ada bawah. Ini apalagi. Maka tinggal kalau nggak D, A. Nah, yang AK jumlahnya 6. Sedangkan setiap melaju ke depannya bertambah 1. Jadi cari yang arahnya sama, jumlahnya 7. Ternyata D gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Soal nomor 17. Masih sepertinya pola kelajuan. Nah, ini agak mantap sedikit nih. Pasti agak lama ngetiknya teman-teman, berarti agak sulit gitu ya. Oke, Fania sudah D, Anissa C, Dila C. D, oke. Di garis tebal ya. Oke, mari kita bahas antara C dan D. Iya, berarti kita bisa lihat dulu garis tebalnya ya. Nah, ini biar kakak warna merah biar agak nampak gitu ya. Ternyata setiap lanjut ke kotak berikutnya, dia bergeser 45 derajat ya. Dari sini, ke sini, ke sini gitu ya. Maka selanjutnya ke sini, ya ini ya, selanjutnya sini. Maka yang bukan posisinya seperti ini, bukan A bukan, B bukan, dan E bukan. Menyisakan C dan D. Nah, C dan D itu adalah posisi telurnya ya, lingkarannya. Ya. Kalau aku bilang ini pakai arah jarum jam. Iya, ini perputarannya searah jarum jam ya untuk yang garis tebalnya. Sedangkan untuk yang lingkaran ya, lingkaran itu selang-seling. Pertama dia tadi kan di sini berputar berlawan arah jarum jam 45 derajat. Lalu ke sebelah kanan dia yang seharusnya tadi di sini, ya kan, dia jadi kemari. Nah, anggap aja gitu selang-seling. Selanjutnya putar lagi dia, ya kan, soalnya kan di sini. Berarti ini kita lihat ini tadi udah dilalui, buat garis bantu juga boleh gitu ya. Maka ini tadi udah ke sini. Nah, ini dia jadinya, betul ya. Selanjutnya setelah tadi di sini sudah kemana? Iya, ke sini ya. Nah, ini dia. Maka selanjutnya kemana nih? Iya, jawabannya D ya. Ruang dalam atau ruang... Aku bacanya dari gambar 2 ke 4. Oh, boleh juga tuh 2 ke 4 ya. 2 ini. 4 ini. Oh, boleh juga. Lengkap aja, Kak. Oke, coba cek lagi C atau D. Ya, dilangkap, maksudnya dilangkap. Kita ulang ya, C atau D ya. Kita cek lagi ya. Kita cek. Kakak hapus lah dulu. Langkahnya, oke. Hapus ya. Oh, dilompat. Boleh kita coba dilompat ya. Kayaknya lebih ini.
Ini kemari. Iya, lebih enak ya. Ini ke sini, ini ke sini. Iya, itu lebih asik ya. Ini ke sini, ini di sininya ya. Maka yang ini di dalam ya. Di dalam, di dalam. Oh iya, ternyata benar ya. Ternyata gambarnya C ya. Nah, kalau misalnya di ini lebih nampak ya, lebih kelihatan. Ternyata gambarnya itu tadi selang-seling teman-teman. Gambar satunya di lingkaran. Gambar tiganya di bagian sisi lingkaran. Gambar limanya bagian sisi lingkaran. Ternyata itu ya. Nah, gambar untuk yang genap itu di bagian garis tengah. Nah, ya. Gambar yang genap di garis tengah. Maka selanjutnya kan 6 nih genap. Iya, di garis tengah. Ternyata itu polanya ya. Oke. Gambar 5 itu typo ya, Kak. Maksud typo. Gambar 5. Lihat ya, ini ternyata polanya selang-seling. Ini kakak hapus dulu ya. Pengulangan. Sorry, tadi kakak. Tuh, ya. Nah, jadi selang-seling. Ini gambar 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya adalah gambar 6. Nah, jadi kita kan tinggal lingkaran nih ya. Ini gambar lingkarannya di bagian sisi lingkaran. Gambar ketiganya di bagian sisi. Gambar ini bagian sisi gitu ya. Maka selanjutnya iya nggak mungkin di bagian sisi karena ini genap. Yang genap ternyata di bagian garis tengahnya. Garis tengah ini di garis tengahnya di dalam betul ya. Ini dalam-dalam berarti harus di bagian dalam lingkaran sih ya. Oke, paham ya? Yang di dalam juga lebih ini ya. Nah, untuk yang nomor 5 itu lingkarannya setengah. Itu ini salah salah ini nih ya, salah gambar. Dan ini harusnya penuh. Oke, kita masih ada 5 menit lagi. Nah, kira-kira apa yang mau di-sharing-sharing untuk ke depan? Nah, ini soalnya banyak nih ya. Ada yang pola yang berbeda. Silakan bagi yang mau sharing-sharing sekaligus jawab soal. Motivasi Kak. Soal FR. Oke, soal FR belum Kakak ini ya. Belum Kakak buatkan ini ke bahannya masih terpisah-pisah. Kak, TWK tentang COVID. TWK nanti sama pemateri BSI satu lagi ya. Kakak Tiu. Kubus prediksinya berapa yang bisa keluar Kak? 2 soal. Permutasi kombinasi. Permutasi kombinasi udah kemarin ya. Coba lihat di ininya. Oke ya, ini jawabannya D betul ya, Ayu ya. Dari jumlah ruangannya 2, 4, 6, 9, ini 16 ya. Kak, untuk platinum mulai kapan Kak? Oh, sudah mulai bagi yang makin lama gabung ya makin dekat waktunya gitu ya. Oke, PDF-nya kita share ya. Iya, FR oke itu kok udah banyak yang ujian. Oke, apa nih yang mau di-sharingkan lagi? Ada lagi sama kuncinya Kak. Yang ini Kakak coret-coret nih, Kakak kirim. Selesai sudah ujian Kak. Yang rata-rata sih FR tuh bukan bukan soal yang mereka kasih, tapi lebih ke judul besar gitu ya. Jadi kadang kalau kita nggak pandai analisa ya sama juga tadi aku keluarnya tuh ada soal statistik misalnya ada soal tentang aritmatika sosial ya itu kan masih mentah sekali gitu ya. Jadi teman-teman tuh kadang eh, ya mungkin dia nggak sanggup menghafal sampai angka-angkanya gitu ya kecuali yang memang dia suka matematika gitu. Kak, pemutasi siklis itu apa Kak? Pemutasi lingkaran. TWK Kak masih keliru dengan sila 2, sila 5. TWK sama pemateri satu lagi ya. Peluang udah ya Kak kemarin? Iya, peluang sudah. Oke, nah sekarang kalau untuk motivasi ya, motivasi. Sebenarnya kayak gini ya. Kalau kata trik perang Sun Tzu ya. Siapa itu kalau nggak salah? Ketika kamu siap
untuk mati, kamu akan siap cari solusi. Artinya ketika kamu siap menerima untuk gagal, maka kamu tuh lebih pede gitu. Pemenang yang baik itu teman-temannya pemenang yang menerima kalau dia tuh nggak lewat. Nah, setelah dia berusaha sekuat tenaga, dia penerima yang baik gitu. Jadi ketika, ini teman-teman tuh harus jadi penerima yang baik apapun kemungkinan yang terjadi gitu ya. Jadi sama saat kita dulu juga menghadapi masalah, ya kita yakin bahwasanya masalah itu pasti kita lebih kuat dari masalah kita gitu ya. Kak, nanti posisi antri ya, iya posisi antri kita bahas. Karena posisi antri ada lumayan banyak ya bagi teman-teman yang tes. Nih ya, nggak berani lihat lab score, takut mental down. Pede aja sama diri sendiri. Oh ya, boleh tuh. Jadi teman-teman yang buat mental down tuh nggak usah diiniin ya. Kalau bisa nggak usah diapakan. Contoh apalagi kalau deket-deket sama mental-mental lintah energi gitu ya. Kalau dekat sama dia bawaannya down aja itu juga sama, nggak usah ditemenin gitu ya. Tipsnya jangan dengar apa yang dibilang kawan yang udah ujian karena soal kawan sama kita punya belum tentu sama. Oke, jadi sebenarnya kita bisa ngelihat polanya gitu ya teman-temannya. Kita boleh sih kita melihat dari teman-teman, tapi jangan jadi patokan soal itu keluar gitu. Hmm. Iya, tapi tetap prioritas diri sendiri. Suntik vaksin dulu sebelum ujian biar kuat mental. Gitu ya. Oke, rata-rata semua udah suntik vaksin nih. Banyak kawan-kawan habis waktu. Iya, benar. Ya, saat kakak kemarin tes aja, itu ada sekitar ribuan orang yang nggak sempet bahas TKP, kejebak di TIU. Balik lagi rezeki Kak Mulia, rezeki apa yang kita pelajari ternyata butuh semua dan kita bisa jawab. Iya, benar ya. Aku takut kalah diejek. Sudah, jadi gini ya. Ya, bagi kakak yang mengejek nggak lewat tuh sebenarnya ya bermasalah dari segi ini ya. Atau diri kita yang suka ngejek orang. Tapi kalau menurut kakak tuh nggak lewat tuh nggak pantas diejek gitu ya. Itu bukan bahan bahas ejekan gitu ya, lewat nggak lewat. Maka kakak tidak pernah menanyakan teman-teman yang nggak lulus. Enggak. Ketika kakak tahu teman-teman kakak nggak lulus, kakak ketemu nggak pernah nanyakan, kok bisa nggak lulus? Nggak ada. Kakak akan cari topik lain. Nah gitu baru keren gitu ya. Oke, waktu kita sudah habis. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang mungkin takut dengan FR, bagi-bagi di grup. Teman-teman bisa kirim ke kakak. Nanti kakak yang kirim ke grup gitu. Setidaknya kalau seandainya di SS sama teman-teman, nama kakak yang terkenal. Kan kakak kurang terkenal gitu ya. Jadi kakak yang terkenal. Nah, bisa kakak jualan gitu. Tapi kalau misalnya eh, mungkin ada yang ikut Zoom yang tanpa sengaja menyebarkan, mungkin eh, mulai sekarang lebih peka ya bahwasanya eh, mungkin kita lupa ini ya menutup nama teman, tapi sebenarnya itu berbahaya ya bagi temannya karena dari pihak BKN sendiri bilang bagi yang menyebarkan FR, tapi itu baru di status ya yang menyebarkan FR, maka bisa-bisanya kami desa itu baru kata-kata di ini. Jadi teman-teman juga jaga-jaga gitu ya. Kalau misalnya takut ya udah nggak usah teman-teman yang sebarin. Kakak dulu dibilang gitu juga. Nah, tapi ternyata teman-teman juga pada bagi-bagi FR gitu ya. Jadi hati-hati aja. Jadi caranya gimana Kak? Caranya ya kirim ke admin, admin yang kirim gitu. Kakak akan pindahkan ke PDF dulu Kak, atau Kakak akan ketik dulu gitu ya. Oke, seperti itu. Itu semoga membantu. Atau bagi teman-teman yang takut bagikan FR bisa juga di YouTube juga nanti akan berserak jawaban gitu ya. Nah, juga banyak gitu. Apakah semua link-link YouTube akan mereka ini gitu ya. Oke, kapan masuk kelas tatap muka lagi? Untuk yang gratis itu Sabtu Minggu, untuk yang platinum setiap hari ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang salah ya. Assalamualaikum.